Jadi lebah trigona ini salah satu hasil hutan sebenarnya tadinya, yang sekarang bisa kita budayakan sebagai peternakan di rumahan atau di pekarangan. Jadi sangat ramah dengan lingkungan, sangat ramah dengan anak, bahkan tidak menyengat. Nah, bisa bernilai ekonomi dari madunya sangat mahal, itu per setengah kilonya kita bisa 100 sampai 150 ribu. Nah, banyak filosofis juga kita pelajari dari trigona ini, di mana satu koloni lebah trigona hanya memiliki satu pemimpin, tidak ada dualisme kepemimpinan di situ. Apabila ada terjadi dualisme kepemimpinan, ada dua ratu menetas di situ, maka ratu sama ratu yang akan berperang untuk menjadi siapa yang akan menjadi pemimpin di antara koloni mereka. Semikian seperti itu terus, kemudian setiap pekerja akan bekerja menjalankan foksinya masing-masing, lebah pekerja dan lebah penjaganya masing-masing bersinergi seperti koloni yang sinergis bersatu untuk kemajuan kelompoknya masing-masing. Nah, di situ kita bisa belajar dengan bersatu, berkoloni, kita akan menjadi besar dan kuat. Harapannya petani, peternak lebah Trigona Metro ini bisa bersatu sehingga Metro bisa menjadi kota lebah Kelanceng. Branding city kita adalah lebah Trigona Kota Metro. Metro adalah lebah Trigona. Kemudian kita pelajari juga lanceng ini hanya ada di Asia Tenggara, khususnya Indonesia dan Malaysia sekitarnya. Kalau kita bisa klaim terlebih dahulu, kita patenkan, menjadi hak paten kita, ini menjadi kekayaan Kota Metro, kekayaan Indonesia ke depannya. Kita sejahtera bersama dengan Trigona ini, baik dari madunya, dari edukasinya, kita bisa bermain dan belajar dari lebahnya, kemudian dari wisatanya, dan itu menjadi kebanggaan dan kesuksesan bersama peternak lebah Trigona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Pak Marwan selaku RT di Kelurahan Yosomolo ini, RT 22 RW 08, yang mana saya di sini selaku pengelola pembudidaya lebah lanceng Trigona yang berada di Kelurahan Yosomolo ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Endang, itu ibu rumah tangga yang membantu suaminya untuk beternak atau dia pengembangan budidaya lebah Trigona yang kebetulan ada di daerah atau di desa atau di Kelurahan Yosomulyo. Kita awalnya memang dari awal kita ini pengambilan unlock ori atau batang ori yang batangnya udah ada lubangnya, udah terisi lebah ya, lebah lanceng itu memang dari hutan itu udah terisi. Nah, kita bawa, kita mau budidayakan di lingkungan rumah, jadi kita masih berbentuk seperti ini ya, di lock ini namanya, ini ada pintunya dari masuk dari lubang ini stop namanya, pintu lebah lanceng ini namanya stop. Ini akan bersarang di dalam. Nah, dia di dalam ada ini kayu, ini kayu yang udah berlubang di dalam. Nah, jadi dia ditempatin lebah ini masih jauh. Nah, itu dari awal ini kita mau budidaya supaya gimana kita bisa menghasilkan madu, itu masih kita gergaji. Nah, kita gergaji, kita sedikit demi sedikit, jangan langsung panjang. Memang kita mencari pendekatan sarang yang lebah itu tempat bersarang ratu lebahnya. Nah, itu kita menemukan sarangnya dan tempat ratu, kita bikinkan topping, nama kotak topping ya, kotak topping. Nah, seperti ini itu kita tempelkan dan itu diposisikan kita tengah
topping ini, tempat kotak ini harus dibuat berlubang sesuai dengan posisi tempat sarang lebah sendiri. Jadi supaya dia nantinya akan naik madu, menempatkan madu di atas kotak topping. Jadi akan mempermudah kita pengambilan madu, penganelan madu. Nah, karena lebah ini harus posisi tempatnya harus di tempat gelap, tertutup di dalamnya, di dalam lubang, maka di atas topping ini dipasanglah plastik warna gelap. Nah, kata untuk ini supaya dia enggak dia akan nyaman di tempat gelap. Baru itu kita buatkan tutupnya, pasang tutup. Nah, pasang tutupnya gitu. Nah, sudah pasang tutup itu ada jadi suatu lock ori, nama lock batang untuk madu lebah. Nah, itu kalau kita mau panen itu kita tinggal buka aja lagi. Nah, kita buka kotak tutupnya, terus juga itu kita lihat dari plastik tutup yang gelap tadi, kita buka. Nah, madunya udah banyak madunya apa belum, atau kita udah siap panen apa belum. Nah, kalau udah siap panen kita tinggal menggunakan alat. Kalau kita secara manual itu membuat alatnya pakai alat sedot, spuit. Nah, walaupun kita ini udah sekarang udah zamannya udah agak maju, jadi bukan alat sedot listrik, bahkan pakai alat yang pakai jaringan setrum api, pakai api gitu. Cara ini, jadi kita ya kurang lebih kalau sudah kita buat topping itu memang lebah itu akan naik dalam kotak di topping. Kita mungkin dalam waktu 2 bulan, kurang lebih 2 bulan itu kita udah mulai siap manen. Topping akan terisi dengan madu di dalam madunya. Itu nanti kita mau bisa kita lihat yang sudah berproduksi memang hasil madu. Nah, seperti di sini yang sudah jadi. Nah, ini yang sudah, ini itu dari awalnya kita pembuatan. Ini kalau yang sudah jadi, kita udah umur 1,5 bulan atau bahkan 2 bulan, kita lihat buka. Nah, ini bahkan tuh, nah, akan naiklah madunya naik yang berbentuk nih. Nah, gentong-gentong ini gentong-gentong inilah berisi madu. Kalau udah penuh seperti ini, dia sudah ditutup sendiri dengan lebah, berarti dia sudah siap panen, sudah penuh. Kalau masih berlubang, itu masih berlubang namanya belum penuh, belum terisi penuh. Itu seperti yang masih berlubang itu belum terisi penuh, jadi belum tertutup. Maka itu yang sudah penuh ini sudah siap dipanen. Awal-awal mula memang kita punya terinspirasi untuk berbudidaya lebah lancang trigona ini. Awalnya mula memang kami sering buka-buka, lihat-lihat dari YouTube, dari Facebook atau dari berita-berita bahwa kalau budidaya lebah lancang itu akan bermanfaat dan menambah kesehatan di anggota tubuh kita sendiri. Terutama memang awalnya kita berminat untuk budidaya lebah itu untuk sendiri, keluarga terutama. Memang awal kita dari tahun 2020 ya, kita mulai budidaya ini karena terinspirasi kita dari akhir tahun 2019 ya. Maka kami ingin membuktikan benarkah untuk budidaya lebah lancang ini akan bermanfaat untuk keluarga, bahkan untuk lingkungan sekitar. Saya rasa itu
Jadi kami selalu terinspirasi, bahkan sekarang banyak mengembangkan jadi akan lebih banyak lagi. Ya. Lebah trigona itu keunggulannya, itu lebah yang tidak bersengat, jadi kita akan nyaman, aman untuk di lingkungan, bahkan kita dibudidaya di sekitar rumah kita. Walaupun kita punya lahan kecil di lingkungan rumah kita bisa berbudidaya lebah kelanceng karena tidak bersengat dan tidak membahayakan untuk anak-anak. Walaupun kita di rumah itu banyak anak-anak, tempat bermain anak, tapi tidak berbahaya. Jadi itulah keuntungan kita budidaya lebah lanceng, dan bahkan itu madu akan madunya akan bermanfaat untuk kesehatan kita dan keluarga. Kalau pembudidaya lebah lanceng trigona ini ya dibilang sulit ya sulit, dibilang mudah ya mudah, karena itu memang gampang-gampang susah karena itu banyak kendalanya. Bukan menurut, kalau dari saya buka dari media-media sosial itu memang katanya mudah, tanpa memberikan makan tanaman ini akan hidup dan akan menghasilkan madu. Bukan hanya itu memang kalau dilihat dari sisi kemudahannya, kan itu memang ada banyak kendala. Kita banyak perawatan, menjaga predator untuk lebah itu sendiri, karena lebah lanceng itu banyak predatornya ya. Yang predatornya itu bahkan memang cuman dibilang hama yang kecil dan tidak berbahaya, karena predatornya itu ya cuman semut, katak, cicak itu. Nah itulah kita yang harus kita rawat, harus banyak merawat gitu. Jadi perawatannya memang agak selalu agak aktif untuk perawatan.